Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di SA Bike Vlog. Video kali ini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya dalam bersepeda. Sebenarnya naik sepeda itu menyehatkan, tapi apa benar menyehatkan? Jadi kalau kita naik sepeda dalam kondisi yang baik dan benar dan kondisi tubuh kita prima, artinya tidak ada cedera atau apapun, sepeda bisa menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi di sini yang saya alami itu 4 tahun silam saya mengalami cedera pada pinggang belakang ya. Susunan tulang pinggang itu kami sakit setelah melakukan bersepeda menggunakan sepeda DJ ini. Saya tidak menyalahkan desain dari sepeda DJ ini ya, yang mana memang bentuknya dari pabrikannya memang sudah seperti ini dengan kondisi jok yang di bawah. Itu tidak berpengaruh bagi orang-orang yang normal, dalam artian tidak ada penyakit ataupun riwayat si pengendara sepeda itu mengalami jatuh ataupun kerusakan pada otot. Itu oke saja tanpa harus melakukan pemanasan menurut saya ya, karena yang saya alami itu pada saat itu saya kondisinya sudah lama tidak menggunakan sepeda, kurang lebih 1 tahun tidak menggunakan sepeda, dan pas pada saat mencoba menggunakan kembali itu saya langsung tanpa melakukan pemanasan apapun, jadi langsung tancap goes dengan kondisi sepeda DJ yang joknya di bawah ya, artinya nempel banget dengan frame-nya itu, karena frame-nya itu kan slope style itu ya, jadi kondisi frame-nya itu dengan ban belakang itu hampir menempel, jadi si joknya itu hampir menempel ke ban belakang. Otomatis ketika kita goes dengan sepeda DJ itu, lutut bisa ada hampir menyentuh siku ya, karena kondisinya kan lebih menjomplang ya, turun ke belakang bagian tempat duduk kita atau sadelnya itu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi sadel yang bawaannya orisinilnya itu masih berbahan atom tanpa ada busa, jadi keras banget itu ya. Langsung tanpa pemanasan goes kurang lebih 1,5 jam dengan durasi 1,5 jam itu, jaraknya lumayan jauh ya. Selama perjalanan saya mengalami sakit di bagian pantat, bagian bokong itu, jadi duduknya nggak tenang itu, sepeda itu goes nggak tenang. Terus tetap saya lanjutin, lama kelamaan kondisi alat vitalnya itu semakin nggak terasa, jadi karena terjepit kali dengan posisi duduk yang seperti itu, dipaksakan. Seperti ya mungkin teman-teman bisa lihatlah kalau anak-anak BMX itu kan kondisi duduknya seperti itu ya, nempel di jok paling rendah itu, hampir menyentuh ban belakang. Nah, mungkin kalau anak-anak BMX itu sadelnya sudah dilapisi dengan busa ya, atau ada sedikit busa lah. Kalau saya yang sepeda saya gunakan itu tanpa ada busa sama sekali, jadi masih atom plastik keras. Jadi selama goes itu saya merasakan bokongnya panas, habis itu alat vitalnya terasa baal ya, jadi seperti nggak berasa aja, nggak berasa punya alat vital. Akhirnya sampai ke rumah ya kondisinya masih biasa, masih cuman hanya merasakan sakit aja pas ketika udah berdiri lepas dari sepeda itu. Kondisi alat vitalnya kembali lagi terasa selama perjalanan itu kan baal ya, itu terasa lagi. Habis itu saya menjalani aktivitas seperti biasa, dan besok paginya pinggang itu seperti sakit ya, kaku kayak orang mau dibunyiin tapi nggak bunyi gitu, hingga tegak aja tuh susah, jadi posisinya agak ke depan. Tapi saya pikir itu mungkin sehari 2 hari atau besok juga hilang. Sampai besok pun
itu masih belum hilang. Akhirnya saya coba minum obat yang bisa saya beli di warung ya, di toko-toko terdekat itu, obat generik biasa. Saya minum hampir sampai seminggu, rasa itu belum hilang. Periksakan ke dokter, suspek LBP, itu belum dikatakan HNP, masih suspek LBP, low back pain. Dokter menyarankan untuk di ronsen. Setelah di ronsen dilihat hasilnya, itu tidak ada gejala apa-apa, jadi kondisi normal gitu. Hasil ronsennya itu kondisi normal. Akhirnya dokter menyarankan untuk fisioterapi ya. Setelah fisioterapi masih periksa lagi ke dokter itu lagi, dokter saraf ya. Hampir 3 bulan itu belum ada perubahan. Saya masih ngeganjel itu dia pakai pinggang itu saraf yang di rumah sakit lainnya. Pas ketika dicek, pengecekan awal itu ketika saya berbaring, salah satu kaki diangkat oleh dokter, dan situ sakit banget. Pinggang yang tadi terasa ngeganjel itu sakit banget. Oh, akhirnya dokter langsung, oke, kamu HNP. Ditanya umur berapa, umur sekian. Kenapa awalnya? Ya saya berpikir tidak ada kejadian apa-apa, tidak jatuh, tidak cedera, tidak tertabrak. Yang seingat saya hanya sehabis menggunakan sepeda, besoknya terasa hal seperti ini sampai berbulan-bulan ini. Akhirnya dokter menyarankan untuk konsultasi dulu ke bagian HRD mengenai asuransi. Harus dilakukan MRI untuk membaca susunan tulang ya, tulang punggung, ada apa sih di sana sebenarnya. Akhirnya setelah konfirmasi dari pihak HRD, ternyata alhamdulillah dijaminkan. Saya lanjut ke proses MRI itu dengan rawat inap, dan setelah hasil dari MRI itu dilihat ternyata memang jadi antara tulang belakang, ini tulang belakang ya, seperti inilah, dan di tengah-tengah ini tuh ada bantalan, seperti bantalan. Nah, si bantalannya ini isinya itu seperti gel terbuka. Nah, gelnya itu keluar. Nah, si gelnya ini keluar ini mengeras dan menekan saraf-saraf tepi saraf belakang itu ya, dari gel yang keras tadi itu menekan, dan itu yang bikin saya terasa ngeganjel itu, sakit. Nah, itu yang disebut HNP, hernia nucleus pulposus, atau orang awam bilang disebutnya saraf terjepit. Nah, sebenarnya kalau orang normal itu naik sepeda nggak nyampe seperti itu, kecuali jatuh, apalagi dengan jatuh terduduk. Dan saya langsung ingat, oh iya, jadi kasusnya saya ini HNP-nya itu yaitu gara-gara dulu pas zaman saya masih SD, kalau nggak salah kelas 6 SD itu, waktu belajar naik BMX, ketika mau mencoba untuk melakukan lompatan. Tetapi pas melakukan lompatan itu saya pendaratannya kurang mulus. Akhirnya sepedanya entah kemana, saya jatuh terduduk hingga tidak bisa napas beberapa detik. Dari situlah itu yang menyebabkan saya terkena HNP. Itu yang dinamakan HNP yang saya alami itu adalah traumatik. Jadi dahulu pernah merasakan benturan, jatuh terduduk, sampai besar kemarin saya naik sepeda itu terulang lagi. Jadi istilahnya peradangan. Dari peradangan otot yang kemarin terakhir saya naik sepeda itu ternyata mengacu ke HNP yang dahulu saya pernah jatuh terduduk waktu masa kecil itu. Jadi buat teman-teman goeser, harap lebih berhati-hati lagi, lakukan pemanasan dalam olahraga apapun sih, khususnya dalam kasus saya ini olahraga sepeda. Jadi tolong lakukan pemanasan terlebih dahulu, lakukan KY atau Kiken Yuchi, atau istilahnya prediksi bahaya. Seperti halnya kalau kita mau melakukan olahraga sepeda itu, prediksi bahayanya apa, terjepit kah, terjatuh. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara meminimalisir jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara menggunakan APD atau teknik-teknik yang kita miliki, berkendara yang benar, lihat kondisi sepeda yang sesuai,
masih sehat, tetap terus semangat ya, tetap wise. Tapi itu harus berhati-hati karena kemarin saya HNP itu olahraga yang paling disarankan dokter itu hanyalah berenang, sementara saya hobi bersepeda. Terus saya tanya, bolehkah saya melakukan sepeda? Dokter tidak bilang boleh atau tidak. Yang ditakutkan dokter itu adalah, apalagi bagi penderita HNP terus bersepeda gitu ya, tertabrak dari arah belakang, itu yang lebih fatal. Buat teman-teman yang sering bersepeda menuju tempat kerja, lebih berhati-hati lagi, lihat kondisi samping, kanan, depan, belakang, apalagi mau nyebrang harus lihat dan lebih hati-hati lagi. Sedikit pengalaman yang tidak terfikirkan, tidak terduga, yaitu dari bersepeda terkena HNP. Saya tidak menyalahkan kondisi sepeda, karena itu juga saya yang pingin ya membeli sepeda DJ itu. Ya intinya hati-hati lagi sebelum bersepeda dan dalam bersepeda itu lebih hati-hati lagi. Ingat, bersepeda itu hobi, tapi kesehatan nomor 1. Oke, Assalamualaikum.